kamu kemudian memutuskan untuk saya berkecimpung di dunia bola voli? Menjadi seorang atlet itu bukan hanya harus jago di dalam lapangan, tapi penguasaan emosi juga. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sebagai sarana dan wadah untuk belajar dan praktik ilmu komunikasi. Bersama saya Melisa Sahan, inilah Qobus Podcast selengkapnya. Sahabat Qobus Podcast, berbicara tentang mahasiswa tentu belajar adalah tugas utama dari mahasiswa. Tapi bagaimana kalau ada mahasiswa kemudian masih menjadi seorang atlet dan juga menjadi atlet yang sampai saat ini masih aktif untuk mengikuti berbagai kejuaraan. Nah, untuk berbicara tentang hal itu, hari ini di studio Qobus Podcast sudah hadir bersama dengan kita Teresia Fitriani Leonita, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Halo Foni, panggilnya Foni ya? Oke, selamat datang di Qobus Podcast. Oke, kalau misalnya sebelum nanti kamu perkenalan, sahabat Qobus Podcast, kalau notice kita berdua lagi pakai kebaya ya dalam rangka memperingati Hari Kartini yang sudah lewat, sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi juga semangatnya tetap kita jaga sampai sekarang. Nah, Foni, kamu boleh memperkenalkan diri kamu ke sahabat Qobus Podcast supaya lebih dikenal sama mereka. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Fitriani Leonita. Teman-teman bisa memanggil saya Foni. Saya program studi Ilmu Komunikasi semester 6 Public Relation Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Oke ya. Jadi Foni ini adalah mahasiswa Public Relation konsentrasinya. Sebelum kita bahas soal atlet dan kegiatan kamu membagi antara pendidikan dan juga olahraga, kenapa kamu memilih untuk kuliah di bidang PR, Public Relation? Kalau itu pertama mungkin karena saya jarang bicara, Miss. Oke. Ya, jarang bicara untuk kayak banyak orang atau apa, jarang bicara. Jadi di saat saya memilih Public Relation, di situ saya belajar untuk yang pertama berani berbicara di depan umum, terus berani untuk berbaur ke semua teman. Kira-kira menurutmu kenapa kemudian kamu tuh jadi malu untuk bicara di depan umum? Apa mungkin tidak pede kah, atau kurang persiapan, atau bagaimana? Yang pertama kurang pede, terus yang kedua takut salah. Takut salah ya? Tapi selama belajar di PR ini sudah ada banyak perubahan kah? Perubahan seperti contohnya yang pertama di saat ingin memberikan masukan atau apa, itu pasti saya harus cari tahu dulu. Oh ya, ternyata ini benar. Oh berarti saya berani untuk omong karena ini nyata dan benar. Oke. Ini termasuk hari ini ya hadir Qobus Podcast. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman di studio. Jadi baik ya, karena bicara soal PR kan pasti ada hubungannya dengan berbicara di depan umum, ketemu banyak orang gitu. Ini juga didukung tidak dengan teman-teman di kampus atau teman-teman satu tongkrongan untuk bantu kamu lebih baik lagi dalam gaya berbicara dan lain-lain. Kalau untuk teman kampus, ya mereka mendukung. Sebelum saya kesini tadi, ya itu kan ada duduk dengan kawan beberapa orang. Saya cerita sebentar saya ada mau podcast. Mereka langsung oh iya semangat ya, pokoknya berikan yang terbaik. Saya omong, pokoknya jangan gugup, jangan takut. Jadi mereka memberikan semangat supaya saya sendiri jangan gugup gitu. Jadi dukungan teman-teman juga ingat. Nah, ketika memilih untuk kuliah PR, untuk kamu tahu tujuannya untuk apa gitu. Nah, kira-kira kamu juga dikenal sebagai atlet. Ada kesulitan tidak untuk bagi waktu antara kamu jadi mahasiswa dan kamu sebagai seorang atlet? Kalau kesulitan sebenarnya sedikit ada. Ya. Karena di saat kalau ada pertandingan, terus bersamaan dengan jadwal kuliah, berarti sebenarnya bingung mau bagaimana. Tapi orang tua selalu bilang prioritaskan kuliah. Ya, karena hobi memang hobi, tapi untuk kuliah kedepannya pasti berlanjut. Kalau hobi mungkin kalau umur kayak 28 ke atas pasti semakin menurun. Tapi kalau ilmu semakin ke atas pasti semakin meningkat. Jadi pasti Bapak Mama selalu bilang prioritaskan untuk kuliah. Oke. Jadi kalau boleh kita tahu nih, sebenarnya jadi atlet voli ini hobi saja kah atau bagian dari cita-cita sejak kecil? Kalau cita-cita sebenarnya tidak, Miss. Jadi cita-citamu apa dulu?
Dulu cita-cita suster. Oh, suster biara ya? Biara. Oke, ini menarik loh. Terus tiba-tiba dari suster biara, kemudian kuliah PR dan ternyata atlet. Oke, cita-cita suster, kemudian? Terus setelah kayak dengar susternya begini, masuk biara tidak boleh ketemu orang tua lah, pokoknya dengar. Jadi setelah itu biar terus jadi suster kan. Bapak guru, jadi saya minta masukan dari bapak bilang, kalau jadi dosen bisa tidak? Jadi bapak bilang kalau jadi dosen iya boleh, tapi kalau jadi guru untuk yang SD, SMP atau sekolah menengah lebih baik tidak usah, lebih baik lebih tinggi dari itu. Langsung dosen. Ya. Jadi setelah itu tanya lagi, kalau S1 bisa jadi dosen. Jadi bapak bilang kalau S1 belum bisa, lebih baik ambil yang lebih S2 begitu, itu bisa. Jadi setelah itu setelah bapak dengan mama kasih masukan, dari situ saya langsung pikir, baik, jadi saya kuliah ambil komunikasi, PR. Setelah itu mungkin pikir kalau memang saya niat untuk jadi dosen, berarti saya berani untuk ambil yang lebih tinggi dari S1. Oke, berarti ini kedepannya masih ada voli tanggungan untuk S2 ya, karena mau jadi dosen. Oke, kita kembali lagi sedikit ke belakang tentang perjalanan kamu jadi atlet. Sejak kapan kamu kemudian memutuskan untuk saya berkecimpung di dunia bola voli? Itu dari usia berapa atau dari sekolah tingkat apa? Kalau ikut turnamen memang dari kecil dari SD itu memang antar kabupaten, antar provinsi ya. Tapi kalau untuk benar-benar serius Miss itu berarti dari SMP. Karena dari SMP setelah diseleksi dari kabupaten datang ke provinsi, itu puji Tuhan dapat seleksi untuk mewakili Nusa Tenggara Timur ke nasional ya. Jadi dari situ bapak langsung bilang sudah ikut ini kayak fokus ini. Tapi memang orang tua tidak memaksa, tapi hanya mendukung. Kalau memang voli ikut bulu tangkis, ya ikut bulu tangkis. Tapi kalau ke voli, ya tujuannya itu ke voli. Jadi kayak tidak memaksa harus ikut orang tua. Tidak. Tapi ini berarti kalau bahasa mengikut orang tua, berarti orang tua juga latar belakangnya atlet. Orang tua atletnya voli semua kah atau voli dan apa gitu? Atau dua-duanya voli? Ya, bapak mama ya. Voli. Jadi kami 3 bersaudara. Kakak pertama itu juga atlet. Ya. Voli juga. Terus saya kedua ikut juga. Voli. Ya, adik bungsu laki-laki juga voli. Jadi satu keluarga tuh voli semua ya. Ini ada tidak momen-momen lucu ketika misalnya lagi nonton pertandingan bola voli, kemudian berlima nih sama-sama kayak ini seharusnya main kayak begini, begitu ada tidak? Sering begitu? Sering. Kebetulan baru-baru ada turnamen di Maumere. Jadi sering kami berlima selalu kayak nonton selalu sama-sama. Jadi di saat kalau kayak dulu kan orang tua mungkin peraturannya beda dengan sekarang. Jadi di saat peraturan pertandingan. Jadi di saat sambil nonton pasti mama selalu ngomong, dulu tuh mama mereka tuh begini, ini sebeda ya ternyata begini. Jadi setelah di lapangan, bukan di lapangan sampai pulang dari lapangan dibahas juga. Jadi kayak ada salah satu pemain yang mungkin dia lompat kurang ini, atau dosennya dia kasih kurang ini. Pasti pulang itu sebelum makan malam pasti harus bahas. Itu mau sampai jam berapapun itu pasti akan nyambung dengan, dan itu seru ya pasti bahas tentang itu dan itu bisa berjam-jam. Kira-kira ini kalau misalnya dari sisi atlet gitu ya, apa sebenarnya yang ini karena mungkin banyak yang tidak tahu ya, karena kita semua di sini awam tidak ada yang jadi atlet. Kira-kira kalau dari sisi atlet voli ketika melihat pertandingan, hal krusial apa sih yang biasanya kayak kalau main tuh ini tuh yang bisa bikin kalah gitu? Kira-kira kalau selama saya ikut bermain, menurut saya kuncinya tuh toser. Toser terus kekompakan dalam tim. Itu yang paling penting. Karena kalau mau bilang toser tuh diibaratkan itu seperti seorang tukang masak. Ya, di saat kalau itu tukang masak dia kasih bumbu yang salah, ya pasti itu masakan tidak enak. Jadi sama seperti toser. Di saat kalau dia kasih umpan yang salah, itu berarti kasus semua dalam lapangan. Kamu di tim bola voli sebagai apa nih? Kalau dulu waktu SD itu sebagai toser. Naik SMP itu pertandingan pertama jadi libero. Kalau libero itu dia posisi belakang. Ya, dia sebagai orang yang passing. Terus setelah SMP naik SMA kembali toser. Tapi setelah itu
kayak dari hati saya bilang kayak kayaknya saya tidak cocok dari toser. Oh, kita bisa minta supaya. Bisa. Oh, oke. Jadi saya pikir kayaknya saya bisa minta untuk jadi spiker kayak pemukul. Oh, oke. Ya, jadi Yang smash. Ya, Oke, smash. smash. Oke. Jadi saya kasih tahu di pelatih, langsung pelatih bilang tidak, Voli ini cocoknya di toser. Jadi mereka menolak, Miss. Kayak dalam hati, saya bisa Saya bukan iya, toser gitu kan. iya, saya bisa jadi spike. Coba kasih kepercayaan saya bisa kasih tunjukkan kalau saya bisa spike. Jadi setelah 1 minggu pelatih langsung kasih tahu bilang, oke Voli kalau memang mau jadi spike, karena tiap hari nih saya minta Okay. coba Pak, samanya coba untuk jadi spike. Kasih Ya, kesempatan. kasih gitu. kesempatan. Setelah 1 minggu langsung pelatih bilang, coba apa Voli kalau memang mau jadi spike coba. Jadi tosernya nih untung ada toser cadangan nih. Oke. Nah, jadi sudah setelah 1 bulan latihan langsung apa pelatih langsung ternyata benar kok bisa kasih tunjuk kalau bisa jadi penyemes Spike. ya. Jadi dari situ setelah dari SMA itu baru mulai jadi spike. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa pelatih kan memang tahu ya siapa yang cocok di bidang ini, siapa yang cocok jadi ini. Tapi kita sebagai pemain juga ternyata punya kesempatan untuk bilang ternyata saya cocok di sini. Kayak dari hati pasti kita tahu kita punya kemampuan tuh bagaimana. Memang pelatih bisa arahkan kita ke sini, tapi dari dalam kita punya diri kan kita tahu, Miss, saya bisa jadi ini. Coba kalau memang saya tidak bisa, oke lah saya tetap di sini. Tapi kalau kemampuan bisa lebih, pasti saya juga buktikan, Miss. Nah ini kita masih bahas atlet ya, karena ini dunia yang menarik gitu ya. Saya kebetulan jujur secara pribadi tidak bagus di bidang olahraga, sehingga ini adalah hal yang menarik gitu. Nah kalau tadi sudah banyak kasih masukan tentang tim lain, dari keluarga sendiri pernah tidak ketika Voli turun lagi lomba, kemudian pulang tuh mama yang kayak, kamu tuh seharusnya begini tadi, seharusnya begitu, pernah tidak bapak dengan mama dibahas gitu? Pernah, Miss. Pernah. Baru-baru kan ada turnamen juga di BT. Terus bapak mati-matian untuk saya pulang. Nah, jadi pas kebetulan Sabtu dan Minggu mata kuliah kosong. Jadi saya bilang kalau memang saya mau pulang berarti iya saya pulang, tapi Sabtu Minggu untuk hari lain tidak bisa. Ya. Jadi bapak bilang ya oke, hari Minggu Sabtu Minggu pulang. Jadi pas pertandingan pertama pulang, kayak setiap kali saya ikut pertandingan, terus kalau kayak orang tua nonton atau adik bungsu, kakak sulung nonton, pulang mereka kalau mau jujur mereka untuk kasih apa ya? Semangat. Iya, kayak semangat terus kasih pujian jarang. Oke. Kritik ya, lebih banyak kritik. Jadi setiap kali bermain pulang pasti bapak dan mama bapak. Kalau mama selalu dukung. Oke. Ya, karena mama kan mungkin tahu tuh kita bisa hati bermain. Iya. Bapak tuh selalu bilang, kurang begini. Bagus, tapi kurang lompat. Pokoknya selalu kasih masukan. Jadi di saat itu pertama memang pemikiran kayak kapan bapak ini bisa puji saya. Puas ya, performa. Oke. Puas. Jadi tapi pelan-pelan kakak sulung selalu bilang tidak, bapak ini sebenarnya puas. Tapi karena bapak kasih motivasi supaya Voli ini bisa latihan terus, jangan puas. Memang kayak kita punya hobi, kita puas memang iya Miss, puas. Tapi kayak bapak maksud tuh kayak supaya jangan sombong. Jadi di saat komen bagus, tapi kalau orang sudah puji kan ada beberapa orang yang langsung sombong. Iya. Ya, jadi bapak punya maksud kayak di saat saya main pulang bapak selalu kasih kritikan tuh kayak bapak bilang supaya latihan terus, jangan berhenti latihan di situ. Jadi di saat itu langsung oh iya ternyata benar bapak om. Jadi Voli, kalau tadi itu sudah bahas tentang bagaimana sepak terjangnya secara umum lah tentang Voli, bahwa dari SMP belajar main voli, kemudian akhirnya sampai tingkat nasional, kemarin juga baru ikut lombanya menang tidak kemarin? Juara satu ya. Itu tingkat provinsi atau? Kalau yang tingkat provinsi itu kayaknya di sini di Kota Kupang belum buka misalnya. Jadi kemarin itu di kabupaten, tetapi kayak masih di paroki sendiri karena yang memperingati 100 tahun paroki. Jadi lomba dari ya tingkat paroki. Voli merasa ada perbedaan tidak ketika kamu jadi mahasiswa terus dan ketika kamu jadi atlet? Ada Miss. Mungkin awal-awal masuk itu kuliah ya, awal masuk kuliah itu yang pertama mungkin untuk berbaur dengan kawan belum bisa.
Tapi kalau jujur nih, saya di luar dari kampus, kayak macam di satu klub, itu saya orangnya ceria, kayak banyak omong. Ya, tapi karena mungkin di sini belum dapat kawan yang pas, itu sebelum waktu awal masuk kuliah. Tapi setelah ini semester 5 naik 6, itu mungkin sudah dapat kawan yang sama-sama akrab, aktif, jadi sudah untuk omong apa-apa tuh sama. Jadi kalau menurut saya sama atau tidaknya itu sebenarnya ada perbedaan, Miss. Di saat di lapangan mungkin saya lebih aktif, ya. Tapi kalau di kampus mungkin aktifnya tuh dikurangi sedikit. Oke, mungkin juga karena ini ya, karena tadi kamu juga dasarnya juga agak malu ya. Mungkin karena kalau di lapangan kan mau tidak mau harus ini. Kalau di lapangan pernah tidak berkelahi dengan satu teman tim gitu kalau lagi main gitu? Kira-kira apa yang biasa kita marah dengan tim itu karena apa biasanya kalau lagi main? Kalau lagi main mungkin karena toser. Toser. Tidak kasih pendek atau tidak sesuai dengan yang kita punya bola, Miss. Itu mungkin berkelahi. Tapi selama waktu saya datang di sini untuk satu tim berkelahi mungkin saya rasa jarang. Karena belajar dari pengalaman. Dulu pernah satu tim dengan Mama. Iya. Terus pernah juga dengan Mama ya? Dengan Mama. Terus selama pertandingan mungkin saya berpikiran kalau di dalam lapangan kan kawan, bukan Mama Ana, bukan Mama Ana. Jadi saya mungkin waktu SMP atau SMA kan kita punya emosi belum stabil, untuk tahan, tenang belum. Dalam lapangan di saat Mama servis salah, Mama toser waktu itu, spike juga. Ya. Mama servis tidak masuk atau out, jadi saya langsung marah sama servis yang benar begitu, pokoknya marah. Jadi di saat itu Mama langsung bilang, biar Mama liter main deh dalam lapangan. Mama langsung keluar? Belum tengah permainan? Setelah permainan Mama langsung ngomong. Jadi dari situ bisa belajar tuh kayak selebih kita kontrol kita emosi di saat kayak ini untung di orangnya lebih dekat dengan kita. Iya. Di saat kalau orang lain itu pasti mungkin kita tertahu mereka mau marah kita depan atau memukul kita kan kita tertahu. Jadi dari situ saya belajar kayak lebih saya kontrol emosi, tenang, biar salah bagaimanapun kalau dengan tenang kan pasti semuanya bisa diatasi. Dari situ yang langsung saya belajar dari yang waktu marah Mama langsung setelah itu Mama tidak mau main sampai sekarang? Ya, mungkin dengan usia juga. Oke. Saya kira gara-gara itu tadi langsung berhenti. Nah itu Mama sudah berapa kali main sama kamu satu tim? Atau itu pertama dan terakhir kali satu tim? Tidak, Mama sudah 2 kali. 2 kali. Tapi ada kan kita tuh kadang kalau orang tua ikut terlibat dengan apa yang kita buat tuh kita senang kan. Tapi di satu sisi kayak tadi gitu ya, jadi merasa kurang nyaman kalau harus tegur pada teman sejawat gitu ya. Lebih apa ya? Kayak lebih tidak enak, Miss, karena di saat tegur namanya tegur terus apa? Itu loss. Loss. Tapi setelah pulang itu kan pasti kita juga perasaan. Jadi situ yang saya langsung belajar. Biar untuk emosi jangan, tidak boleh macam dalam tim, tidak boleh namanya emosi itu buang jauh-jauh. Berarti keren loh sahabat Kopus Podcast, maksudnya menjadi seorang atlet itu bukan hanya harus jago di dalam lapangan, tapi penguasaan emosi juga ya. Berarti kan kalau misalnya main bulu tangkis seorang kan bisa, voli kan main seorang tidak bisa kan, harus main tim gitu. Nah itu tadi masalah Foni merasa berbeda, yang berbeda di awal-awal, tapi sampai sekarang tidak, sudah ketemu teman. Nah kira-kira orang tua tentu jadi supporter utama kamu. Selain orang tua, siapa yang kemudian membuat kamu akhirnya sampai hari ini tuh masih bertahan di bola voli? Kalau itu dukungan tentu yang pertama kita sebenarnya tidak lupa untuk bersyukur ke Tuhan. Ya. Karena pokoknya semua diawali dan diakhiri dengan doa. Terus yang kedua dukungan orang tua pasti. Yang ketiga kakak dengan adik, kakak sulung, adik bungsu selalu. Terus yang keempat karena kebetulan dari keluarga Mama dan Bapak semua sebenarnya atlet. Tapi karena mungkin dulu jadi mungkin hanya sekedar main voli seperti itu. Jadi semua keluarga mendukung. Jadi setiap kali kalau mau main di mana tuh Miss, itu selalu pasti ada. Selain orang tua, kakak adik itu pasti ada keluarga yang selalu ada untuk dukung. Jadi kalau untuk yang tidak mendukung mungkin menurut saya tidak ada. Di keluarga ini yang atlet bapak mama saja atau dari keluarga bapak mama juga? Ya, keluarga bapak mama juga atlet juga. Jadi sebenarnya kan atlet. Kamu kalau misalnya ini pertanyaan ini saja, random saja. Kalau misalnya kamu suatu saat
itu pasti mereka lebih ke melarang. Nah, jadi belum cerita, kalau macam biasanya kan kalau sekarang cerita ke mama ya, tapi setelah saya lihat kayak anak tidak mendukung saya begitu, jadi setelah kayak kenal biar kayaknya tidak cocok karena tidak mendukung. Jadi di saat saya cerita dari mama, saya bilang mama kalau saya kenal dan ini anak yang bukan satu hobi ini kayak beda. Di saat lebih ke tidak mendukung, di saat apa yang saya buat, karena kalau sama main volley kalau mau omong bukan hanya di Maumere, bukan hanya di Kupang, tapi mungkin ada yang kayak di Sumba, di Adonara bisa. Jadi di saat itu kan kita pasti butuh dukungan. Iya. Selain orang tua. Jadi di saat kalau saya omong pasti mereka bilang, buat apa main di sana? Bikin capek-capek diri bisa. Tapi kan ini hobi. Iya. Ya, jadi sama orang tua saja tidak larang. Ya, jadi di saat itu mungkin setelah cerita ke mama bilang coba kalau begitu bukan kejar, tapi kayak pelan-pelan kenal tuh lebih ke atlet biar sama dunianya gitu ya. Jadi ini tadi membahas sedikit tentang kehidupan pribadi ya. Kalau misalnya ternyata dia merasa agak kesulitan selama ini kalau menemukan yang ternyata bukan atlet juga karena mungkin kurang paham. Tapi ya bisa jadi tidak menutup kemungkinan ya. Ternyata ada juga orang yang bukan atlet tapi mengerti gitu kan. Jadi Foni, selain sebagai atlet kamu juga mahasiswa. Nah, kalau misalnya lagi ada waktu luang ketika tidak bertanding, tidak juga ada kuliah, biasanya kamu mengisi waktu luang itu dengan kegiatan apa? Kalau itu mungkin kalau tugas kuliah pasti untuk kerja ya. Rajin ya. Rajin kerja tugas kuliah pasti. Terus kalau untuk hobi Korea mungkin tidak tapi kalau untuk beberapa film yang mungkin direkomendasikan untuk saya nonton, itu pasti saya nonton waktu lebih ke nonton film. Ya. Okay. Suka me time tidak, jalan-jalan sendiri, nonton sendiri gitu. Atau harus sama teman kemana-mana? Itu jarang kalau me time. Oke. Ya, karena posisinya sekarang saya tinggal dengan kakak Nona. Jadi di saat mungkin saya lebihnya kayak antar jemput atau apa pasti dengan kakak. Jadi untuk mau keluar sendiri itu masih pikir. Tapi semoga kalau ada tugas-tugas bisa sembarang jalan-jalan. Oke, Foni, ini tadi kita bahas tentang atlet yang kamu jalani adalah atlet volley gitu. Kira-kira menurut kamu sebagai seorang yang sekarang masih aktif di bola volley, menurutmu bagaimana kehidupan para atlet di Nusa Tenggara Timur ini? Agak berat ya gitu. Tapi menurutmu dari kacamata kamu sebagai seorang atlet, apakah atlet volley yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sudah diberikan ruang yang cukup, ataukah malah sebenarnya itu mereka terlupakan karena olahraga yang lain? Kalau menurut saya sebagai atlet volley, sebenarnya terlupakan. Ya. Karena mungkin selama ini di Kupang mereka lebih dominan ke futsal. Jadi menurut saya kalau bisa mungkin lebih memperhatikan dunia olahraga khususnya volley, karena atlet yang ada di sini sebenarnya tuh mereka punya potensi yang sangat besar. Sebenarnya baru-baru yang PON itu padahal waktu turnamen tahun 2018 atau 2017 kami pernah mendengar sambutan dari Bapak Gubernur kalau waktu itu gubernur siapa yang sekarang. Itu Pak Gubernur langsung mengatakan bahwa kita bisa ikut PON dengan melihat atlet, tapi di saat PON kami sebenarnya sudah berharap untuk ikut, tapi ternyata tidak ada di untuk kontingen yang jalan, kontingen yang untuk volley tidak ada. Jadi menurut saya lebih banyak memperhatikan karena banyak atlet yang sebenarnya punya potensi besar untuk ke ajang nasional. Ini nih juga jadi menarik ya Foni. Kan kamu tadi ini kalau kita ngomongin TT secara luas. Nah, kamu asalnya dari mana sebenarnya? Maumere. Nah, kalau kamu sebagai orang yang asli di Maumere, kemudian atlet Maumere, menurutmu pemerintah setempat di Maumere itu sudah menyediakan sarana atau perhatian khusus terhadap para atlet atau masih kurang kah? Atau kayak abu-abu gitu? Kalau untuk sekarang sebenarnya mungkin karena baru dilantik ketua PBVSI yang baru. Jadi beruntungnya ketua PBVSI ini dia mungkin hobi volley. Jadi ini kedepannya sekitar pertengahan Juni ada mau buat turnamen untuk putra usia 23 tahun itu untuk mempersiapkan Porprov yang akan diadakan di Kupang. Porprov ini apa? Kita
tahu Porprov apa, jangan sampai kita Porprov Pekan Pekan olahraga provinsi. Olahraga Provinsi. Ya. Oke. Itu kan pusatnya di Kupang. Iya. Jadi nanti yang untuk dalam waktu dekat ini usia 23 tahun yang untuk putra, tetapi yang kami kecewanya kenapa putri di Kabupaten Sika tidak ikut. Karena sebenarnya banyak atlet yang usia 23 termasuk saya yang mungkin bisa membawa nama Kabupaten Sika itu lebih. Jadi kayak mereka lebih fokusnya ke usia 23 yang putra. Alasannya kenapa harus yang putra saja yang fokus? Yang pertama mungkin kemarin sempat bertanya di kedua, katanya bilang mereka ada usaha, entah alasannya apa kami belum tahu, tapi bilang ada usaha untuk putri tetapi belum bisa. Jadi ini mereka buka turnamennya U23 putra, putrinya umum. Jadi nanti ada semua usia ya, jadi kami ikutnya yang ke semua usia. Tapi itu berarti kan kalau semua usia akan ada ini ya, mungkin ada tidak perbedaan kayak misalnya umur 23 main sama umur 16 tahun secara stamina beda tidak tuh kalau lagi main bola? Kalau itu sebenarnya tergantung dari dia punya fisik, Miss. Kalau fisiknya bagus, itu mau usia 28 dengan 22 itu kita mungkin menurut saya kita bisa bedakan. Terus yang di saat pertandingan, di saat kalau macam kan Mbak Mary buatnya U23, Miss. Jadi kayak kami merasa kalau kami yang putri, kami merasa kayak kenapa sebenarnya kita juga bisa. Tapi kalau mereka buka umum kan pasti ada senior yang lebih dari kami begitu. Tapi di situ kami belajar, apa kita dalam senior kan kita belajar. Sebenarnya kami maunya U23 tuh ikut untuk ada ini tidak? Maksudnya merasa dirugikan tidak dengan dibuka umum gitu? Dari volley, apakah memang seharusnya tuh kalau 23 saja ikut, jangan buka umum? Kalau umum tuh kira-kira ada ini ya tidak? Dampak buruknya tidak kalau dibuka untuk umum? Iya putri. Kalau itu menurut saya tidak, Miss. Tapi terus kenapa dari volley mereka tuh maunya 23 saja? Itu tuh karena kesempatannya ya, sama. kesempatan. Okay. Karena yang Porprov, Miss, batas usianya 23 tahun. Ya, jadi kami maunya bisa putri usia 23 dibuka. Sehingga kalau diseleksi kan semua 23, Miss. Jadi diseleksi kan bisa dia umur 23 sudah ikut untuk putri U23 Kabupaten Sika ikut. Maksudnya begitu. Supaya tahun depan kalau pun buka lagi ini kan ini kesempatan terakhir kesempatan terakhir. Ya tapi nggak mau diapa lagi ya, namanya peraturan. Nah ini pertanyaan masih terkait tentang atlet karena jawaban dari Foni ini kayaknya banyak menghadirkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Nah tadi bahas karena singgung tentang U23 untuk laki-laki dan juga perempuan, untuk kemudian tadi karena ternyata fokusnya ke laki-laki. Kira-kira menurut Foni atlet perempuan dan laki-laki ini sampai sekarang seimbang tidak di dalam pemeliharaan atau bukan pemeliharaan, ya dalam pemerintah fokus gitu menjaga atau melihat? Kalau untuk seimbang sebenarnya menurut saya tidak, Miss. Dilihat dari yang pertama, kalau tenaga oke lah, laki-laki dan perempuan beda. Tapi kalau macam juara, Miss, kalau menurut saya, kenapa laki-laki bisa juara satu kayak contoh 20 juta? Terus kenapa secara hadiah? Secara hadiah. Kenapa perempuan harus 10 juta? Padahal kan mainnya kan sama. Mainnya kan sama. Itu untuk kejuaraan yang sama, lomba yang sama, tapi nominalnya lebih besar laki-laki. Ini kita sebelumnya mau lanjut ya. Kira-kira jumlah tim yang datang pun sama? Kalau jumlah tim sebenarnya kan masuknya kan kayak contoh putra 16, bukannya 16 ya daftar 16 tim. Terus kalau putrinya mereka buka 16 tapi daftarnya mungkin hanya 8 atau 9. Tapi di saat kalau masuk semifinal dan final itu kan pasti sama, dia punya porsinya sama. Betul. Jadi menurut kami kayak kenapa putri 20 juta? Kenapa putri itu harus 10 juta begitu? Kira-kira kenapa begitu? Ada tidak ada omongan tidak di antara ternyata mungkin kenapa mereka 20 karena mungkin begini kami masih 10, ada tidak? Belum pernah ya. Tapi itu kalau itu dari segi hadiah. Terus selain segi hadiah apa lagi? Rekrutmennya tuh terbuka untuk, maksudnya secara rekrutmennya apa perempuan dan laki-laki sama saja mudah diakses kah atau ya. Terus kira-kira kekurangan tidak atlet perempuan untuk bola voli menurut Foni? Di NTT lah. Kalau di NTT sebenarnya tidak, Miss. Karena setiap kabupaten punya atlet masing-masing yang selalu. Jadi ini yang bulan September atau Oktober yang dibuka Porprov, itu nanti kemungkinan besar seluruh kabupaten yang ada di NTT ikut. Dari situ mungkin kita bisa dari pemerintah sini mungkin
bisa saring kembali, mungkin ikut PON, siapa tahu mungkin Kabupaten Nusa Tenggara Timur, ya bisa ikut PON atau apa, karena semua di NTT dari berbagai ya. Semua. Nah, kalau di Maumere sendiri berarti sama juga, atlet perempuan dan laki-lakinya kira-kira sejauh ini kesempatannya sama? Menurut saya Tidak. Kenapa nih tidak? Ini semakin banyak kita gali, kita semakin penasaran ya gitu. Artinya kan kalau kita ngomongin soal atlet kan pasti karena Foni ada di sini, kesejahteraan dan lain-lain, kesempatan. Dan kebetulan karena Foni atlet perempuan, jadi kita pengen tahu dari pihak atlet perempuan. Kesempatannya sama atau tidak di Maumere? Menurut saya tidak, Miss. Karena lihat yang sekarang mau buka turnamen itu untuk putra U23. Berarti sama, mereka membedakan. Kenapa putri tidak U23-nya? Padahal putri itu sebenarnya banyak U23. Kenapa harus hanya putra? Padahal kami ini mati-matian untuk kami harus sebenarnya Kabupaten Sika ini bisa untuk ikut. Kayak kan Korprov ini kalau tidak salah 4 tahun sekali dibuka. Jadi yang 2018 sebenarnya kami ikut, tapi karena Kabupaten Sika tidak ikut putra-putri, kami yang atlet dari Kabupaten Sika juga tidak ikut. Terpaksa pindah alamat di Kabupaten Kupang untuk ikut di Kabupaten Kupang. Jadi mengakalinya begitu untuk dapat kesempatan. Jadi kayak sebenarnya punya potensi tapi disia-siakan. Peluangnya itu selalu dilewatkan. Itu pun kalau misalnya 23, kemudian 4 tahun lagi sudah 27 ya, tidak bisa ya. Ada 27 kira-kira. Mungkin senior ada. Senior ada. Jadi ada kelas-kelasnya gitu. Nah, kira-kira kalau mau jadi atlet perempuan, nih karena sekali lagi Foni atlet perempuan bidang bola voli. Kalau mau jadi atlet perempuan, kenapa kira-kira menurut Foni kemudian selain tadi ya kurang kesempatan, apa sih yang bikin orang tuh jadi tidak mau masuk bola voli? Mungkin dia punya potensi, tapi dia tuh malah memilih untuk kayaknya saya tidak mau kembangkan diri saya di bidang voli. Yang pertama mungkin niat. Niat, terus dukungan. Bukan dari diri sendiri, tapi dukungan dari luar. Kayak orang tua, keluarga. Itu menurut saya penting, karena pengalaman ada adik di saat dia sementara latihan, tiap orang tua telepon dan mungkin bahasanya kurang enak, kurang enak, langsung bilang ini anak latihannya sampai jam berapa sebenarnya? Orang tua ada tunggu di sini tapi ini anaknya belum pulang. Padahal sebenarnya posisi latihannya itu memang harus sampai jam begini, tapi mungkin orang tua entah dukung atau tidak, mungkin tertahu, tapi untuk mengertinya kayaknya kurang. Oke, jadi itu tadi semua faktor sangat berpengaruh ya. Oke, jadi kita sudah dapat banyak info tentang atlet ini ya. Tapi infonya ini boleh dinaikkan ya, ditayangkan. Oke, Foni, satu lagi pertanyaan terkait dengan dunia atlet bola voli. Ada tidak best moment atau momen yang menurut Foni ketika ikut pertandingan ini tuh kayak saya tidak akan pernah lupa pertandingan ini sepanjang saya hidup jadi seorang atlet? Beberapa terpakai. Boleh. Ya, tiga. Yang pertama mungkin orang tua nonton. Kalau bapak mungkin sering. Tapi kalau mama jarang. Jadi ketika mama datang tuh best moment. Iya. Karena yang baru-baru di Maumere, saya rayu mama, ini final, ini nonton. Jadi mama bilang, iya mama nonton. Jadi saat itu kan semakin semangat ya. Yang pertama itu, terus yang kedua mungkin yang sebelum kuliah datang Kupang kan 2017. Waktu itu kebetulan kakak sepupu atlet di sini, atlet voli, jadi dia ajak bilang masuk klub, saya masuk klub, nanti kita mainnya dengan pemain timnas Indonesia. Jadi saya langsung bilang yang benar, jadi dia langsung iya benar, pokoknya dia meyakinkan saya kalau itu benar. Jadi di saat waktu masuk klub ternyata benar, main satu tim dengan orang yang sebenarnya selama ini saya idola. Oke. Jadi itu yang kedua. Terus yang namanya beliau yang idola Wilda. Oke. Terus yang ketiga mungkin main di Timor Leste, karena itu jarang untuk atlet yang sampai ke sana. Ya, jadi pertandingan antar negara ya jatuhnya. Jadi kayak kalau di Indonesia Pro Liga. Nah, jadi kalau di Timor Leste juga sama Pro Liga, tapi kalau di sini mungkin kita punya pemain tidak sampai ke Pro Liga tingkat yang lebih, tapi kalau di sana hitung-hitung sudah setara. Kalau di Timor Leste sudah setara sama kayak Pro Liga di Indonesia. Jadi itu mungkin menurut saya yang sangat. Jadi tiga ini yang paling terbaik ya, mama nonton, kesempatan main sama atlet profesional, terakhir ke Timor Leste gitu. Selain bidang olahraga voli ini,
Foni suka olahraga lain kah atau menekuni bidang lain, olahraga lain? Tidak sih. Jadi dari dulu emang full garis mati gitu. Oke, Foni, kamu, kita sudah banyak bicara soal kamu di bidang akademik. Terus tadi kamu ternyata tidak mengalami kesulitan ya. Kalaupun ada sampai bertabrakan harus tetap pilih kuliah ya, karena pesan dari bapak dan mama. Sekarang kita minta kamu sebagai seorang mahasiswa dan juga atlet yang masih aktif ya, apa pesan dan kesan kamu mungkin untuk sahabat Kobus Podcast yang mungkin di luar sana juga menekuni bidang dan profesi yang sama dengan kamu. Kamu silakan mungkin mau memberikan pesan kepada mereka. Pesan saya, kalau teman-teman punya bakat, prestasi, jangan kubur, tetapi teman-teman harus menggalinya. Teman-teman harus punya niat dalam diri, percaya bahwa teman-teman itu punya kemampuan. Jadi sehingga kalau teman-teman bisa mengasah teman-teman punya kemampuan, saya yakin teman-teman bisa dapat rezeki, dapat berkat yang sangat banyak. Oke, jadi kita harus percaya sama kemampuan diri dan jangan lupa niat tadi ya, dan juga doa ya. Kalau kata Foni diawali dan diakhiri dengan doa. Foni, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di Kobus Podcast. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Sahabat Kobus Podcast, demikianlah perbincangan kita bersama Foni Leonita, seorang atlet dan juga mahasiswi program studi ilmu komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Jangan lupa untuk terus menyaksikan kami Kobus Podcast di YouTube kami Ilmu Komunikasi Unmira, Facebook kami Kobus, dan juga TikTok kami @kobuspodcast, Instagram kami @kobuspodcast. Saya Melisa Sahan beserta seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.